Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad. Allah ini wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdid qalbi bi haqqin nabi wa ali nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wabil khusus yang sampai kita hormati wa karam wa ihtaram Ustaz Haji Yazid selaku pimpinan Majlis Ta'lim Al-Wataniyah 40. Teriring doa untuk beliau, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi hidupnya, senang dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga guru kita yang telah menyampaikan tausiahnya, ilmunya luar biasa mukarram, Ustaz Habib Segaf bin Amal Segaf, serta segenap para guru lainnya, mukarram Ustaz Haji Sa'i, Ustaz Badrul, ada Ustaz Abdurrahman Basalamah, serta segenap para guru lainnya yang mohon maaf tidak Al-Fajir sebutkan namanya satu persatu. Bapak Ibu sekalian, angkat tangannya, kita doakan guru-guru kita mudah-mudahan pada panjang umur, sehat afiat, istiqomah di jalan Allah, wafat dalam keadaan husnul khatimah, berkah ilmunya, berkah rezekinya, berkah hidupnya, senang dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah disampaikan oleh para penceramah kita sangat luar biasa, yang menjelaskan tentang kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Saya bertanya, Nabi Muhammad mulia tidak? Jawab yang kompak. Nabi Muhammad mulia tidak? Nabi Muhammad agung tidak? Siap muliakan Nabi Muhammad, siap agungkan Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagaimana kita tahu bahwasanya kumpulnya kita di dalam acara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sampai saat ini para ulama terus menggalakkan umat Islam untuk bisa kumpul di dalam acara Maulid Nabi, di antaranya biar kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadar betul bahwa kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mulia dan sangat agung. Betul? Betul. Oleh karenanya pantas kalau para ulama-ulama kita ngajak kita kumpul di dalam acara seperti ini, karena melihat bagaimana kondisi umat Islam semakin kemari, itu mereka sudahnya terlampau jauh dari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi tidak kenalnya mereka terhadap baginda Nabi Muhammad. Buah dari tidak kenal mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka ikuti bukan Nabi Muhammad, yang mereka ikuti justru musuh-musuhnya Nabi Muhammad. Pemahaman mereka, cara pikir mereka, kehidupan mereka, gerak-gerik mereka justru mengikuti daripada musuh-musuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka tidak kenal kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya inti daripada kenapa para ulama kita semakin kemari, semakin menggalakkan umat Islam untuk kumpul didengarkan kepada kita kisah-kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lain tidak bukan agar bertambahnya kualitas iman kita, keyakinan kita, akidah kita, Islam kita, sehingga yang diharapkan kalau kuat kita punya iman, kuat kita punya Islam, sadar betul jalan yang paling indah untuk kita bisa ikuti hanyalah jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan yang lebih indah melebihi daripada jalannya Nabi Muhammad. Tidak ada akhlak yang lebih indah daripada akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantas kalau Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya memuji akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Nabi memiliki akhlak budi pekerti yang luhur dan agung. Pantas jika Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau berkata,
fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Semua akhlak yang ada di muka bumi ini, akhlak-akhlak yang baik, semua itu berasal daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah dalam firman-Nya yang lain mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Saking indahnya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertambahnya iman kita, bertambahnya keyakinan kita, bertambahnya kualitas Islam kita, itu akan lebih mudah untuk kita mengikuti jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara daripada ajaran-ajaran yang mana kita sama tahu Allah Subhanahu wa taala utus baginda Nabi Muhammad adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di antara dan tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk rahmatan lil alamin. Bukan hanya untuk manusia, tapi untuk seluruh alam. Makanya di antara ajaran akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada bentuk merealisasikan rahmatan lil alamin, menyadarkan bahwa segenap umat Islam, segenap orang yang beriman adalah bersaudara. Allah Ta'ala dengan tegas di dalam firman-Nya innamal mu'minuna ikhwah. Allah Ta'ala berfirman sungguh setiap orang yang beriman adalah ikhwah. Ini adalah salah satu bentuk ajaran rahmatan lil alamin. Mau kamu sukunya apa, bahasanya apa, dari mana kamu tinggal, selama kamu beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, selama kau orang yang beriman, kau adalah saudara kita. Betul. Ini buah daripada ajaran rahmatan lil alamin. Kita disuruh bersaudara. Saya mau tanya, kita saudara atau musuh? Sesama orang beriman saudara atau musuh? Saudara atau musuh? Nah, tapi di situ Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan al muslim akhul muslim, sesama orang Islam itu bersaudara. Tapi apa yang terjadi sekarang? Karena mereka tidak kenal ajaran Nabi Muhammad, mereka kualitas imannya rendah, banyak orang-orang yang kualitas Islamnya rendah, sehingga menjadi sesama Islam musuh-musuhan. Sama keluarga sendiri musuhan, sama tetangga musuhan, tidak sadar rasa persaudaraan di hatinya. Gak ada di dalam hatinya itu sadar rasa persaudaraan di antara umat Islam. Sampai-sampai kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, la tabaghadu wa la tajassasu wa la tahasadu wa la tanajasu wa qulu ibadallahi ikhwana. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tekankan kepada kita sekalian, umatku, janganlah kalian saling benci, janganlah kalian saling marah, musuh-musuhan, jangan kalian saling cari-cari kesalahan, jangan kalian saling hasut, saling iri dengki, jangan. Wa kunu ibadallahi ikhwana, tapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Saya mau tanya, siapa saudara? Siapa saudara? Kalau ada yang pada malam hari ini hadir di dalam acara maulid ini, di hatinya masih ada permusuhan kepada umat Islam, orang yang beriman, maafin Pak, hilangin kebencian ini. Nabi yang minta kita untuk kita semua menjadi yang bersaudara. Betul? Betul. Saya mau tanya, kita saudara atau musuh? Saudara atau musuh? Orang Islam Jakarta dengan orang Islam yang ada di Bogor, saudara atau musuh? Orang Islam yang ada di Indonesia dengan orang Islam yang ada di Cina, saudara atau musuh? Saudara atau musuh? Orang Islam yang ada di Indonesia dengan orang Islam yang ada di Myanmar, saudara atau musuh? Saudara atau musuh? Orang Islam yang ada di Indonesia dengan orang Islam yang ada di India, saudara atau musuh? Ayo jawab yang keempat, saudara atau musuh? Orang Islam yang ada di Indonesia dengan orang Islam yang ada di Palestina, saudara atau musuh? Saudara atau musuh? Yang jadi pertanyaan, kenapa dari Allah sampai Nabi Muhammad menekankan kepada kita, menyadarkan kepada kita semua kalau kita adalah orang-orang yang bersaudara, muslim sesama orang yang beriman adalah bersaudara. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dengan sadarnya di hati umat Islam, di hati umatnya Nabi Muhammad SAW, sadar kalau kita semua adalah bersaudara, itu akan gampang untuk kita merajut tali persatuan. Sekarang Islam ini pecah belah, masa bodoh taing sama yang lain. Sampai ada di antara mereka mengatakan kan itu urusannya di Palestina, bukan di Indonesia.
Sampai kita tahu sekarang apa yang terjadi di Palestina, dibombardir saudara, betul. Mulai dari 7 Oktober sampai saat ini banyak warga sipil menjadi korban. Sekarang korban sudah di angka 17.000 kurang. 17.000. 70 sampai 80% korbannya itu adalah anak-anak dan wanita. Saya mau tanya, 17.000 itu angka yang sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak? Ini berapa ribu ini di sini? Ada 1.000? 2.000, 3.000, 17.000 Pak, layani. Dan apa yang terjadi? Ternyata sampai saat ini masih banyak juga orang Islam yang tidak peduli dengan saudara-saudaranya yang ada di Palestina. Saya mau tanya, Muslim yang ada di Palestina saudara atau musuh? Saudara atau musuh? Nabi buat kita sadar semua kalau kita adalah saudara. Kalau kita sudah sadar kita bersaudara, kita akan mudah untuk merajut tali persatuan di antara kita. Lantas pertanyaannya, kenapa? Apa pentingnya bersatu? Apa gunanya persatuan? Saudara, Nabi kita Muhammad SAW dengan jelas dan gamblang mengatakan, Inna yadallah ma'al jamaah. Sungguh kekuatan Allah, pertolongan Allah, ada mereka yang mau bersatu. Artinya bahwa selama kita tidak mau bersatu, selama kita bercerai-berai, demi Allah, pertolongan Allah nggak bakalan datang kepada kita. Allah nggak bakalan tolong kita. Pertanyaannya, siap bersatu? Siap bersatu? Siap bersatu? Takbir! Shallu ala Nabi Muhammad. Oleh katanya hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ceramah saya yang singkat ini, pertama sadarkan kalau kita bersaudara. Kenapa? Karena kita hamba dari Tuhan yang satu, yaitu la ilaha illallah, dan kita adalah umat daripada umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita nggak pandang dari mana suku mereka, dari apa bahasa mereka, mana negara mereka. Selama mereka umat Nabi Muhammad, selama mereka Muslim, maka mereka adalah saudara kita. Betul, betul. Oleh karenanya, yuk bangkit, kita bersaudara semua, dan bangkit kita harus bersatu semua untuk membanggakan hati Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, Allah Ta'ala jelaskan kepada kita bagaimana sifatnya Nabi kita Muhammad SAW. Allah Ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina. Allah kasih tahu kepada kita, kalau kita dengar daripada guru-guru kita dengar daripada penceramah kita, bagaimana kita punya Nabi sangat dicintai oleh para sahabat-sahabatnya. Tadi bagaimana Ustaz Segaf menceritakan bagaimana banyak orang yang mencintai baginda Nabi SAW. Kita yang gak jumpa dengan Nabi Muhammad dikasih gambaran oleh Allah dalam Al-Quran tentang sifat Nabi yang pantas Nabi itu dicintai oleh para sahabat-sahabatnya, dicintai oleh para pengikutnya. Di situ Allah katakan apa? Sungguh telah datang kepada kalian seorang utusan, seorang rasul dari bangsa kalian, yaitu Nabi Muhammad SAW. Manusia sama seperti kita. Nabi Muhammad bisa merasakan sedih, Nabi Muhammad bisa merasakan bahagia, Nabi Muhammad bisa merasakan bangga, Nabi Muhammad bisa merasakan sakit. Nabi Muhammad SAW sama seperti kita dalam jenis manusia. Dan yang lebih dari itu, Allah memberi info kepada kita bahwasannya Nabi kita Muhammad SAW azizun 'alaihi ma 'anittum. Nabi kita itu Pak Bu Muhammad SAW sangat amat berat terasa yang menimpa kalian. Apa yang ditimpa oleh umatnya juga akan dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Umatnya sedih, Nabi Muhammad sedih. Umatnya derita, Nabi Muhammad derita. Pantas bagaimana para sahabat-sahabat Nabi, mereka mencintai Nabi Muhammad SAW dengan cinta yang luar biasa, karena mereka melihat betul dengan mata mereka, mereka dengar dengan telinga mereka, mereka rasakan kesayangan cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya. Untuk kita yang tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad, kita bisa baca info dari Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana Nabi kita Muhammad sangat menyayangi kita. Nabi Muhammad tidak suka umatnya derita, Nabi Muhammad tidak mau umatnya sedih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sekarang kita sama tahu ada umat Nabi Muhammad di Palestina, orang-orang Islam dibantai oleh Israel, dibombardir sampai pada malam hari ini, sampai kita kumpul pada saat ini mereka masih berperang, mereka dibantai. Tidak ada satu
tempat pun di Gaza yang aman. Di rumah sakit dibom, di rumah sendiri dibom, di tempat ibadah dibom. Bahkan tercatat bukan cuma puluhan masjid yang dibom oleh Israel, tapi juga gereja-gereja dibom oleh Israel. Belasan gereja sudah habis dibom oleh Israel biadab. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi yang saya dengar dari antum sekalian bahwasanya antum mengatakan Nabi Muhammad mulia, betul? Antum mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad agung, betul? Saya mau tanya, apakah kalian semua siap untuk tidak membuat Nabi Muhammad kecewa? Siap? Siap untuk tidak membuat Nabi Muhammad sedih? Siap untuk membuat Nabi Muhammad tidak derita? Kalau begitu kita sama-sama. Ayo kita keluarkan doa kita untuk mereka yang punya masjid, yang punya musola, atau yang lagi sholat sendiri berjamaah jadi imam. Jangan pernah tinggalkan doa kunut nazilah untuk mereka. Kalau saya pernah ditanya begini, Nabi Muhammad itu kan kita percaya beliau itu hadir kalau dalam acara maulid, tapi kita harus tahu Nabi Muhammad itu sayang betul sama umatnya, betul. Nabi Muhammad cinta betul sama umatnya. Maka ketahuilah, Nabi Muhammad itu sekarang lagi fokus juga dengan umatnya yang ada di Palestina. Nabi Muhammad sedang sedih dengan yang ada di Palestina, apa yang terjadi di sana. Oleh karenanya ayo kita lanjut doain mereka. Jangan tinggalkan mereka, orang-orang Palestina. Jadikan kemerdekaan Palestina adalah hajat terbesar untuk kita. Allah bilang nih sama kita nih orang-orang beriman. Hei orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan atas jual beli, atas perniagaan yang dapat membuat kalian selamat daripada azab yang pedih. Kalau kita orang demen bisnis, Allah tawarin kepada kita satu bisnis, yang kamu ikut bisnis itu kamu akan selamat daripada azab yang pedih. Mau tidak? Mau tidak? Mau selamat dari azab Allah? Mau selamat dari berita? Allah bilang katakan apa? Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu mau bisnis yang membuat kamu selamat di dunia dan di akhirat, maka bisnis ini adalah kamu beriman kepada Allah, kamu beriman kepada Rasulullah, dan kamu semua berjihad di jalan Allah dengan harta-harta kalian. Kalian berjihad di jalan Allah dengan nyawa-nyawa kalian. Dzalikum khairul lakum. Sungguh itu adalah lebih baik untuk kalian. In kuntum ta'lamun, kalau kalian semua mengetahui. Jihad kita umat Islam bukan cuma disuruh sholat, bukan cuma disuruh maulid, bukan cuma disuruh tahlil, bukan cuma disuruh puasa dan seterusnya. Kita punya kewajiban, di antaranya adalah amar ma'ruf nahi munkar serta jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, kita di Indonesia bisa ikut jihad bersama mereka yang ada di Palestina. Pertama, dengan